Baik, saya lanjutkan ya. Ternyata tadi ada keterputusan ya. Baik, tadi kita di sini akan mencoba untuk mencari suatu bentuk yang bisa kita gunakan untuk membahasakan ya dengan yang lain ya. Tadi di pembahasan distribusi normal tadi kita sudah menjabarkan ya sedemikian rupa. Tadi ada ini ya, ini adalah ada bentuk 2 pangkat setengah. Ini integral 0 sampai tak hingga z pangkat 0 pangkat min setengah z pangkat 2 atau z kuadrat dz. Nah, ini coba kita kita cari bentuk lain ya dari penjabaran seperti ini. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah coba kita lihat di sini ada distribusi gamma. Nah, kita lihat distribusi gamma ya. Nah, ini distribusi gamma ya. Kita ambil di sini saja nih, gamma setengah ya, gamma alfa. Nah, gamma alfa ini dengan z tadi ya, dengan z dengan z sama dengan akar 2x atau z sama dengan setengah z kuadrat, kita dapatkan bentuk seperti ini, bahwa gamma alfa itu sama dengan 2 pangkat 1 min alfa integral 0 sampai tak hingga z 2 alfa min 1 pangkat min setengah z kuadrat dz ya. Sehingga dengan ini kita bisa membentuk kalau gamma 3 berapa gitu ya teman ya. Gamma 3 maka 2 1 min 3 gitu kan. Atau gamma kalau gamma 3 ini kan bentuknya ya, maka disamakan dengan yang sini ya. Nah, ini gamma 3 kan menyesuaikan. Kalau di yang sini berarti misalnya di sini adalah gamma 1 ya, misalnya dengan substitusi ini gamma 1 berarti kan sama dengan 2 pangkat 1 min 1 kan 0 ya. Maka kalau gamma 1 menjadi 2 pangkat 0 maka ini jadi hilang ya, sama dengan z 2 kali 1 min 1 z pangkat z pangkat min setengah z kuadrat dz ya. Kalau di sini adalah setengah, coba gamma setengah, maka gamma setengah itu menjadi 2 pangkat 1 min setengah, maka 2 pangkat setengah integral 0 sampai tak hingga 2 kali setengah 1 ya, 1 kali 1 0, maka ini z pangkat 0 pangkat min setengah z kuadrat dz. Nah, ternyata ini tidak lain tidak bukan adalah apa tadi? Ini yang tadi kita jabarkan dalam distribusi normal. Nah, ini ya, berarti ini tidak lain tidak bukan adalah gamma setengah. Nah, maka ini adalah 0 ditambah akar 2 mu per akar 2 pi gitu ya. Ini adalah gamma setengah ya. Jadi gamma setengah tadi ya, 2 kali 1 min setengah integral 0 sampai tangga 2 kali z pangkat setengah 2 kali setengah min 1. Nah, kemudian sesuai dengan teorema yang sudah dibuktikan dalam distribusi gamma, bahwa gamma setengah itu adalah apa? Nah, gamma setengah itu adalah akar pi gitu ya. Dalam sifat-sifat fungsi gamma itu, bahwa gamma setengah itu adalah pi, maka di sini 0 ditambah akar 2 pi per akar 2 pi sama dengan akar pi. Maka di sini bisa kita rasionalkan ya. Ini kita coret ya, dan kemudian ini. Nah, maka sekarang menjadi 0 tambah mu ya, atau mu ya. Nah, ini untuk distribusi normal untuk mencari mu-nya. Nah, saya kira ini juga sama ya. Di sini x kuadrat, maka di sini integral min sampai tinggal x kuadrat kali fungsi dari distribusi normalnya ya.
Maka di sini konstanta kita keluarkan. Kemudian di sini adalah x kuadrat pangkat min setengah x min mu ya. Nah ini tadi kemudian dengan cara yang sama. Jadi ini ya x-nya adalah ini tadi ya. Coba ya. X-nya adalah ini ya, Z alpha plus mu. Maka ini adalah Z alpha plus mu dikuadratkan pangkat negatif Z alpha Z kuadrat. Dan ini dx-nya adalah sigma dz. Nah, kemudian selanjutnya adalah di bawahnya ini ada ini ya, kita kuadratkan harusnya ini dicoret ya, ini harusnya dicoret, ini bisa dicoret. Sigma ya, sigma dengan sigma itu bisa dicoret. Coba kita coret saja. Ini adalah ini ya, mana sigma ini ya, ini bisa kita hilangkan. Ya, sehingga di sini menjadi 1/akar 2pi ya. Kemudian ini kita kuadratkan, Z kuadrat, sigma kuadrat, dan seterusnya, pangkat min setengah, dan seterusnya. Ini seharusnya sudah tidak ada ya. Oke, kemudian ini kita kalikan ya, dikalikan sifat notasi sigma ya, ini dikali ini, kali ini ketemu ini ya, ini sigma dikalikan 2z dikalikan ya di z, kemudian sigma mu ya, ini karena konstanta bisa kita bawa keluar. Oke, selanjutnya di sini adalah kita kalikan dengan ini 1/2pi ya, 1/2pi 1/akar 2pi, sehingga di sini sigma kuadratnya adalah konstanta bisa keluar. Kemudian ini 2 sigma mu kali ini. Oke, kemudian ini sigma mu kuadrat per 2pi ya. Kemudian ini ada kenapa ada 2 di sini? Nah, di sini tadi sama seperti proses yang tadi, bahwa ada ini sudah kita bisa nyatakan dalam bentuk, ini merupakan fungsi apa? Merupakan fungsi genap ya, ini merupakan fungsi genap. Saya tulis saja, ini adalah fungsi genap ya, fungsi genap. Maka berlaku ini tadi, integral min t hingga sampai integral dari fungsinya itu sama dengan 2 kali ya, integral 0 sampai t hingga dikalikan fungsinya ini ya. Oke, kemudian ini clear ya, sampai sini clear. Kemudian di sini 2 ya, oke juga. Nah, di sini juga sama ya. Nah, jadi ini juga merupakan fungsi genap ya, merupakan fungsi genap, sehingga di sini kalau kita coba kita jabarkan di sini adalah menjadi apa? Ini adalah ya, integral atau ya, sigma kuadrat per akar 2pi begitu ya. Ini adalah merupakan fungsi genap, maka 2 kali integral 0 sampai t hingga z kuadrat pangkat min setengah z kuadrat dz ya. Ya, ini kenapa kemudian muncul 2 di sini. Nah,
Nah, kemudian kita akan modifikasi sedemikian rupa sehingga nanti bisa kita bawa ke dalam bentuk gamma, maka dimunculkanlah setengah akar 2 dikali per akar 2 atau sama dengan 1 ya, sehingga tidak mengubah nilai ya. Nah, dimunculkanlah akar 2 per akar 2 di sini. Nah, dimunculkanlah akar 2 sehingga dengan adanya muncul ini akar 2 per akar 2, kemudian ini sudah dalam bentuk yang lainnya karena merupakan fungsi genap, maka menjadi seperti ini. 2 sigma kuadrat akar 2 dibagi akar 2pi kali 2 ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ini tetap, kemudian ini juga sama, jadi 2 ini kita nyatakan dalam bentuk akar 2 kali akar 2 ya, maka akar 4 atau sama dengan 2 ya. Nah, kemudian ini sama dengan cara yang tadi, ini bentuk ini adalah fungsi gamma 32 ya, bisa dicek ya. Kalau tadi gamma setengah itu kan Z 1 min setengah gitu kan, kalau berarti Z 1 min 3 per 2 dan seterusnya, sehingga ini tidak lain tidak bukan adalah gamma 3 per 2 ya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan adalah ini ya, ini adalah fungsi ganjil ya, sama dengan 0. Ini juga sama, bahwa ini merupakan gamma setengah atau ini sama dengan ya gamma setengah tadi ya, gamma setengah. Jadi ini gamma setengah sama seperti yang tadi. Nah, gamma setengah yang mana tidak lain tidak bukan adalah sama dengan P. Gamma 3 per 2 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk setengah gamma setengah ya, seperti dalam sifat gamma yang pernah kita pelajari gitu ya. Nah, nanti dilihat lagi tentang gamma, sifat gamma ini ya. Nah, sifat gamma ini harusnya min 1 ya, jadi gamma sepertiga ya. Nanti coba dibuktikan apakah gamma sepertiga itu sama dengan setengah gamma setengah. Oke. Nanti diberi catatan dalam bukunya masing-masing ya. Kemudian ini 0, maka kemudian ini menjadi apa? Ini habis ya, ini ya. Kemudian menjadi mu kuadrat ya. Maka di sini menjadi 2 sigma kuadrat per akar pi. Kemudian ini adalah setengah dari gamma setengah ya. Gamma setengahnya itu apa? Gamma setengahnya adalah pi. Nah, ini ya. Setengah gamma pi plus mu kuadrat. Ini baru EX kuadratnya. Kita belum bawa ke bentuk var X-nya ya. Nanti silahkan dijabarkan dengan EX kuadratnya adalah ini. Nah, kemudian EX yang tadi ya sama dengan mu kuadrat, maka var X-nya adalah sigma kuadrat. Gitu ya. Oke. Saya kira itu penjelasan tentang distribusi normal. Silakan yang kemarin belum melengkapi atau baru nulis saja bisa ditambahkan, tapi kalau yang sudah berikan penjelasan lebih jauh, saya kira itu bagus sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah nanti kita akan membahas pada pembahasan berikutnya, yaitu estimasi titik. Nah, untuk distribusi normal Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.